Om Swastiastu. Om Swastiastu. Melanjutkan tadi kita Ya. ngobrol sareng Kak Mekel. Mungkin kita diajak jalan-jalan di kebun kopi. Jadi alamnya nanti yang tunjukkan di foto juga. Inilah kebun kopi yang kebanyakan ada di Desa Mujurulu. Jadi ada cengkeh, ada kopi dari beragam umur. Terus tadi ada coklat nih Kak, Coklat ada. Terus Miko ada belimbing ke sana, jadi macam-macam. Ada daun ada pisang juga. Inilah kebun habitat aslinya seperti ini. Nah, mungkin saya mau tanya sama masternya. Ya. Niki, ini kopi yang jadi bisa ditunjukkan, dimajukan tuh. Ini ada kopi yang hijau dan ada yang merah. Petik pilih itu adalah merahnya. Nah, contoh ini. Yang dipilih adalah yang merah, yang seperti ini. Ini biarin dulu. Kalau ini dibiarkan dulu. Tunggu bulan. Nah, tunggu berapa bulan baru dipanen, dipetik. Makanya panennya itu bisa 3 kali. Bisa 3 Jadi kali. tidak sekaligus seperti itu. Sekaligus. Nah, inilah menjaga kualitas. Ini menjaga. Kalau ini dipetik semua, ini kan masih muda nih. Dengan ini digoreng, rasanya kurang baik. Jadi kualitasnya dia bakal drop. Oke, beruntung kita diajak. Ya, inilah tanaman kopi top. Ya, kopi top kan? Ya, kopi inilah kopi top. Kopi robusta top. Dan biasanya ini disambung. Ini kan ada penyambungan ini. Coba tuh ditunjukkan tuh. Ini ada bekas sambungannya. Nggak usah jangan di zoom, dimajukan saja. Ya. Nah, ini ada bekas sambungannya di titik ini. Ini ada istilahnya kelun-kelunnya, ada tubuh sari, ada macam-macam. Apa yang cocok di seputaran. Oke. Tidak cari kekubuan itu enggak. Berarti inilah penyesuaian. Ya, penyesuaian habitat ya. Di apa namanya, disambung ya Kak ya? Iya, disambung. Ini harus dihabisin. Nah, ini salah satu bagian perawatan. Betapa susahnya jadi petani ya Kak ya. Woi, luar biasa. Harus ngerawat. Yang naik ini harus dipotong. Ini kan ada yang besar, ada yang kecil nih Kak. Nah, ini yang besar ini seputaran 20 tahun sampai 25 tahun. Ditunjukkan tuh. Nah, ini udah itu yang sudah 20 tahunan. Ya, 20 tahun. Masih sekecil ini. Ya. Agak mundur tuh biar kelihatan pohonnya. Ya. Nah, kalau ini Kak? Ini seputar 6 tahunan. Nah, kalau yang ini adalah sekitar 6 tahunan. Kecil. 6 tahun masih kecil, Bro. Buset dah. Ya. Jadi inilah habitatnya. Ya. Inilah kopi robusta. Robusta top. Jadi bisa dilihat. Tidak di top seperti dulu, ini modelnya. Nah, itu bisa ditunjukkan ke sana, diikutin. Ini kopi hutan ini kopi hutan nih. Agak mundur tuh biar kelihatan kopi hutan. Ini kopi hutan ini. Ya, kalau mau metiknya harus pakai sangket. Ini begini caranya. Oh, dan tinggi-tinggi rata-rata. Tinggi. Oh, ini jenis kopi hutan. Nah, bedanya kopi hutan tapi jenisnya robusta. Oh, dari bukunya ini yang beda ya Kak ya? Ini Ya. banyak ini. Masih banyak. Nah, ini kan bagus, ini nanti kan bakal, ini kan bunganya udah. Ini namanya dompolan. Itu biasanya per satu dompol itu minimal itu 15 biji. Oke. Kalau Arabica iya maksimal 5. Ya, kalau Arabica memang sedikit-sedikit kecil ya. Jadi itu beda fisiknya. Kalau Robusta dia dompolannya kita nyebut, kalau Kak Jero nyebutnya dompolan. Kalau saya kan nyebutnya bukunya. Jadi ya. Buku-buku tempat. Maaf, ini tempat buah. Bakal buahnya ini rata-rata kalau sudah ada buahnya dia kan sekitar 15-an lah. Ya, 15. Sementara kalau Arabica dia hanya 5, 8 gitu saja. Maksimal. Itu ceritanya. Jadi inilah, nah ini cengkeh ya Kak ya? Ya. Ini cengkeh umur berapa Kak? Seputaran ini udah hampir 8 tahunan belum. 8 tahun masih sekecil ini, berarti yang di atas yang besar-besar itu udah puluhan tahun.
Kalau cengkeh lebih panjang umurnya ya Kak ya? Cengkeh memang seumuran kita masih kita wariskan kepada generasi. Jadi kopi sebetulnya begitu sifatnya, cuman harus diremajakan. Jadi kopi ini hanya satu generasi. Oh. Nah, bisa disebut satu generasi lah. Satu generasi. Kalau cengkeh bisa beberapa Wih, generasi. Ratusan tahun tuh umurnya tuh. Mungkin Putu bisa zoom. Nah, ini lebih jelas terlihat. Jadi ini tadi yang Kak Jiro nyebut dompolan. Bisa banyak nih isinya. Tapi ini masih hijau ya. Iya, ini yang kecil, yang umur normal 6 tahunan. Ini, ya. Ini normal. Nah, itu yang normal, yang bagus. Ya, itu bisa 18, 20. Berarti bisa di. Oh, ini juga nih. Ini tuh. Ini yang bagus. Jadi Kak Jiro bisa tahu mana kopi bagus, mana enggak ya Kak ya? Ya, tahu persis. Ini bagus hasilnya. Berarti perawatan itu sangat penting. Bisa dilihat jumlah dompol. Nah, ini contohnya. Terkadang satu buku dengan buku lain tidak sama Ya, kematangannya. sama. Jadi petik pilih ya, dipilih saja. Ini pun ada yang tidak bagus ya Kak Nah, ya? itu. Ini yang hitam ini tidak bagus. Sebetulnya itu yang bagus. Oh, ini yang bagus. Ini yang bagus. Ini hitam, ini sudah apa aja kan? Terlalu matang. Udah matang, lebih matang. Ini harus ini udah dimakan loak ini kulitnya. Oke. Ini contoh yang kulitnya sudah dimakan luwak. Kulitnya dimakan loak. Kalau robusta enggak masuk dia. Ya, kalau robusta sayangnya dia tidak ada hasil kopi luwak yang robusta ya Kak ya, karena luwaknya ternyata tidak mau dengan kopi robusta. Ya. Nah, ini yang bagus. Ini yang kualitas. Ini kualitas juga bagus ini. Oh, ini ada hewannya, hewan apa ini Kak? Terbang-terbang nih. Ya. Kayak semut ya? Ini kecil semut. Oh, semut itu. Semutnya kopi beda ya? Ada sih macam, ada apa namanya? Jadi kopi itu tidak hitam teman-teman. Aslinya pada saat di perkebunan ini loh kopi. Gitu. Nanti kalau setelah di roasting, setelah dikeringkan, baru dia. Ini ada kulit ari. Ya, ada kulit ari, itu mesti yang di pulping. Oh iya, ini ada kulit arinya. Oh, oke. Ini harus dikeluarin baru jadi kopi beras namanya. Oh, ini yang ya, prosesnya disebut pulping itu Kak ya? Ya. Ternyata keras loh. Washer namanya. Washer. Iya. Kalau pulping, oh iya, dari kulitnya itu. Oh, berarti dari kulit di pulping dia akan muncul ada kulit arinya, Ya, habis tapi itu dijemur dulu. Oh, ini dijemur dulu baru keringin dulu. Keringin. Oh, oke. Jadi ini. Ya, jadi itu. ada lapisan-lapisannya. Nah, itu baru bisa disangrai. Hasil inilah nanti baru disangrai. Ya. Setelah disangrai jadilah hitam seperti yang Anda minum, nikmati. Wah. Susah kan prosesnya? Luar biasa. Luar biasa prosesnya. Biasa, ada mesinnya. Sudah dianggap biasa itu. Ada prosesnya memang. Jadi teman-teman biar tahu juga ada prosesnya. Bentar, saya ambil. Maaf, tak ambil satu. Kan ada Kak nih. Jadi ini yang merah, yang bagus. Kemudian dibuka kulitnya, dia akan muncul seperti ini. Setelah dipulper, dipulping lah, mesin pulping. Setelah dipulping dia akan di washer, dibersihkan, dia akan dapatlah biji kopinya. Berapa proses? Panen, tanam, pelihara, panen, pilih, kemudian di pulping hasilnya seperti ini, di washer hasilnya seperti ini, jemur belum, ya. Kemudian setelah dijemur di roasting, setelah di roasting di grinded atau dibuat bubuk panjang. 9 kali. Prosesnya panjang. Enaknya Anda minum aja. Petani yang wak. 9 kali percobaan. Si jalan videonya. Masih. Jadi itulah
ya. Kita sudah sempat, aduh, ini banyak semut. Jadi kalau ke kebun ya beginilah, petani digigiti semut. Jadi semua Kak Niki sudah diajak ke kebun Ya, ya sekarang kebun yang 3,5 tahun sudah berbuah. Oh, jadi Kak Mekal ternyata punya kebun yang umur kopinya baru 3,5 tahun, tapi sudah berbuah. Nah, sekarang kita diundang lihat ini. Oke, mari kita lanjutkan videonya, di close dulu, kita sambung di berikutnya.